Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naomi Aina Zuleika dengan NIM 11046230064. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat dengan materi proses produksi media visual digital. Nah, di sini terdapat 11 poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengenalan media visual pembelajaran, yang kedua media instruksional visual digital, yang ketiga media instruksional visual digital yang berbentuk workbook interaktif, yang keempat prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat, yang kelima membuat media visual instruksional yang menarik, yang keenam teknik produksi media visual, yang ketujuh penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat, yang kedelapan mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran, yang kesembilan manfaat, yang kesepuluh contoh, dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan media visual pembelajaran. Media visual pembelajaran menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, dan video untuk menyampaikan informasi dan konsep pembelajaran dengan cara yang menarik dan juga jelas tentunya. Nah, di sini ada 4 tujuan pengenalan media visual pembelajaran. Yang pertama yaitu memperkaya pengalaman pembelajaran, yang kedua memudahkan pemahaman, yang ketiga mendukung berbagai gaya belajar, dan yang keempat adalah meningkatkan retensi. Selanjutnya adalah media instruksional visual digital. Nah, definisi dari media instruksional visual digital sendiri adalah media pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk menyajikan konten visual, seperti presentasi multimedia, animasi, atau juga simulasi. Di sini ada manfaat ketika kita sebagai seorang pengajar menggunakan media instruksional yang berbasis visual digital. Yang pertama, pastinya adalah untuk meningkatkan keterlibatan. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman. Yang ketiga, mendukung gaya belajar yang beragam. Yang keempat, aksesibilitas dan fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah interaktivitas. Selanjutnya, media instruksional visual digital juga bisa berbentuk workbook interaktif. Nah, media ini adalah kombinasi antara media visual digital dan juga interaktivitas yang memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajarannya, seperti mengerjakan latihan, menjawab pertanyaan, atau juga memecahkan masalah. Nah, karakteristik utama dari media instruksional visual digital yang berbentuk workbook interaktif ini adalah tentunya interaktivitas, lalu juga visual yang menarik, kustomisasi, lalu feedback yang instan, dan juga aksesibilitas. Selanjutnya, prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat memungkinkan pembuatan materi yang tidak hanya estetis atau menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan juga retensi informasi. Prinsip ini meliputi cara-cara merancang konten visual agar mudah dipahami, menarik perhatian, dan memfasilitasi pemahaman yang baik oleh peserta pendidikan masyarakat. Hal-hal ini juga harus mengandung kesederhanaan, keseimbangan, kontras, kesatuan, penekanan, alur visual, repetisi, dan juga ruang negatif. Nah, gimana sih cara membuat media visual instruksional yang menarik? Nah, proses ini melibatkan penggunaan desain grafis yang menarik, kombinasi warna yang efektif, penyusunan konten visual yang berpola untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik dan juga pastinya informatif. Berikut ini adalah beberapa langkah dan tips penting untuk menciptakan media visual instruksional yang menarik dan juga efektif. Yang pertama, kenali audiens Anda. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih jenis media visual yang tepat. Yang keempat, terapkan prinsip desain visual. Yang kelima, buat konten interaktif dan partisipatif. Lalu yang keenam, uji dan dapatkan umpan balik. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari efektivitas tersebut. Kemudian teknik dari produksi media visual. Nah, teknik produksi meliputi pemilihan perangkat lunak desain grafis, pengeditan gambar atau video, pembuatan animasi, dan integrasi elemen-elemen visual ke dalam platform pembelajaran.
Bagaimana penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat? Nah, penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan juga keterlibatan masyarakat terhadap berbagai isu. Media visual yang mencakup gambar, video, diagram, infografik, dan animasi dapat memudahkan penyampaian pesan yang kompleks atau penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Misalnya, ketika penyuluhan dan kampanye kesadaran, kita bisa membuat infografik dan juga poster dan banner. Fungsi dari infografik ini yaitu menyajikan data dan statistik melalui infografik yang dapat membantu masyarakat memahami skala dan signifikansi masalah tertentu. Lalu, ketika membuat poster dan banner, kita bisa penggunaan gambar dan slogan yang menarik dalam poster atau banner dapat pastinya menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran tentang suatu isu. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting yaitu mengevaluasi keefektifan media visual pembelajaran. Nah, proses ini melibatkan pengukuran efektivitas media visual dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan pemahaman, dan memengaruhi perilaku peserta pendidikan masyarakat. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi, lalu gunakan metode evaluasi yang tepat, kemudian evaluasi keterlibatan peserta didik, ukur pemahaman dan retensi mereka, periksa penerapan pengetahuan, analisis umpan balik, lakukan revisi berdasarkan temuan, dan yang terakhir iterasi dan pengujian lanjut. Selanjutnya, di sini terdapat 3 hal manfaat dari pengembangan media visual pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama, yaitu keterlibatan tinggi. Media visual dapat menarik perhatian peserta didik dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pemahaman yang mendalam. Konten visual dapat membantu peserta didik memahami informasi dengan lebih baik melalui representasi visual yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah memotivasi pembelajaran. Penggunaan media visual yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah contoh-contoh penerapan media visual digital. Nah, yang pertama yaitu pembuatan presentasi multimedia tentang kesehatan masyarakat yang mencakup infografis, video edukatif, dan grafik statistik. Yang kedua, pengembangan workbook interaktif digital yang memungkinkan peserta didik masyarakat untuk berlatih mengerjakan soal-soal latihan dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Dan yang terakhir adalah penggunaan animasi untuk menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dalam program pembelajaran sains untuk masyarakat umum. Nah, dengan memanfaatkan media visual pembelajaran dalam pendidikan masyarakat, program-program pendidikan dapat menjadi lebih menarik, efektif, efisien dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran yang berarti bagi peserta didik. Baik, mungkin sekian penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.